datang di OSB, obrolan santai bersama. Halo semuanya, apa kabar nih kalian? Baik-baik aja kan? Jangan sakit-sakit ya. Perkenalkan, aku Jennifer. Hari ini aku akan mengadakan podcast bersama teman-teman aku nih. Ada Nadia dan Niken. Halo Nadia, Niken. Halo. Apa kabar nih? Baik-baik aja kan tentunya ya. Tidak baik-baik saja. Iya sih, emang akhir-akhir itu tugas banyak banget sih. Iya. Tugas apa aja sih akhir-akhir ini tuh? Seperti matematika itu disuruh buat soal yang banyak gitu. Dari kelas 10 sampai kelas 12 tuh frustasi banget sih. Ayo, Ingat aja materi sebelumnya. terus ada apa lagi? Terus ada tugas biologi buat itu apa? Silangan. Iya. Banyak lah tugasnya ya. Iya. Kayaknya bentar lagi juga kita ada tugas bahasa Indonesia. Wah, for real. Nyata film ya. Iya. Ya, jadi ngomong-ngomong soal tugas, ya tugas bahasa Indonesia terutama ya. Dengar-dengar kalian nih suka sama Wah. A few moments later. Oke, balik to the topic. Ya, dengar-dengar kalian suka bahasa Inggris sama Korea. Ya. Betul. Betul kalian. Soalnya aku juga suka bahasa Jepang. Kita pencinta bahasa asing bersama ya. Tapi walaupun cinta bahasa asing, tentunya kita harus cinta Indonesia. Indonesia nomor satu. Aku yakin sih kalian pasti bisa lah bahasa Indonesia ya. Ya. Kayak gitu. Ya gimana ya? Ya. Ada yang salah. Bahasa Indonesia bahasa pokok kita lah ya. Iya. Tapi akhir-akhir ini tuh kayaknya bahasa mulai tercampur aduk gitu ya. Bener. Apalagi singkatan-singkatan yang sekarang tuh udah gak jarang kita. Iya. Satu GPP. Wah, itu JPP. Sekarang tuh orang Indonesia suka banget ikat-ikat kalimat, minta tolong jadi mintol gitu. Iya. Banget banget. Apalagi sekarang kita kan masih Gen Z ya. Iya, masih Kita masih Gen Z nih. Ada juga Gen Alpha nih bahasanya. Iya. apa? Iya, bang. Ada yang tahu Sigma. bahasa Gen Alpha? Oh iya, bener, Sigma ya, sama Mewing. Ya bahasa gitu. Ini Nadia nggak tahu ya. Iya. Bener gak tahu Boomer dia, boomer. Citi papa itu lah. Ya sekarang tuh bahasa aneh-aneh banget ya. Terutama bahasa-bahasa Gen Alpha yang Sigma, Mewing, Skibidi. Nggak tahu apa lagi. Dari mana itu asal bahasa itu? Katanya sih, Anjir. katanya dari bocil-bocil Roblox. Bocil Roblox yang suka main Roblox itu ya pasti tahu kalian bahasa-bahasa kayak gini. Mengaku kalian. Ayo. Apa itu? Iya. Ajarin dong. Iya, sekarang bahasanya tuh aneh banget. Ya, tapi saking anehnya tuh sampai sekarang bahasa kasar pun variasinya banyak ya. Iya. Banyak banget. Variasi bahasa kasar tuh juga itu banyak sekarang. Tapi, aduh gimana ya? Bahasa kasar itu kayak gimana ya? Gak enak juga gitu ngomongnya Iya. ya. Tapi kok masih banyak gitu yang make. Pasti nggak asing ngomong bahasa kasar. Apalagi bahas game tadi ya, Roblox pasti ada juga game-game lain yang pakai bahasa-bahasa kasar. Udah nggak jarang kayaknya ya. Apalagi sekarang anak umur 8 tahun udah Wah, bisa itu toksik udah gitu ya. Aduh, jangan dulu ya. Kayaknya Indonesia emang dalam berbahasa itu agak sulit. Jadi kita juga bingung ya. Kita kan sebagai remaja nih, kita juga nggak bisa ngasih banyak saran ya. Soalnya kita juga belum bisa dibilang orang yang dewasa. Jadi ya kita juga perlu bimbingan lah ya. Ya. Kayaknya ya faktor orang tua juga. Iya betul sih. Diperhatiin anaknya baik-baik biar gak bercampur bahasa kotor, bahasa apa ya lah itu. Entah kotornya Indonesia, kotornya Inggris, kotornya Korea, kotornya Jepang. Pokoknya tetap dijaga lah ya bahasa-bahasa itu. Ya soalnya bahasa ini juga
menyangkut ke masa depan. Iya. Betul banget. Apalagi 2000 berapa? 2000 emas Indonesia. 2045. Iya, 2045 emas Indonesia itu. Kalau kayaknya faktor bahasa ini juga bisa mempengaruhi ya dari Indonesia emas itu. Makanya kita sebagai generasi muda juga harus belajar lah cara mengurangi bahasa-bahasa itu ya. Ya mungkin kita udah dengar banyak kasus dari anak yang main game toksik sampai banting-banting HP. Ya. Pasti udah banyak banget kasus kayak gitu. Orang yang selisih karena ngomong kasar. Pastinya kita belajarlah cara mengurangi kata-kata itu ya. Kita sebagai generasi muda ya cuma bisa pasrah aja. Iya. Dan kita mau negur pun kadang juga cara kalau kita negur malah ya Dianya kita balik pakai bahasa. Itu yang bikin kita kadang juga capek. Itu yang bikin mental orang jadi down juga kan. Karena mental down akhirnya susah bereksplorasi anak-anak zaman sekarang gitu. Hasil mereka kan nggak bisa berkembang dan Indonesia juga susah berkembang. Iya. Jadi faktor dari bahasa yang kurang sopan lah istilahnya itu sangat penting di Indonesia. Ya, jadi kita sebagai generasi muda juga harus sadar bagaimana sih cara mengurangi hal tersebut. Menurut Niken sama Nadia, bagaimana sih cara bisa mengurangi hal tersebut? Untuk faktor orang tua seperti yang Nadia tadi katakan, orang tua tuh harus terus mengawasi anak-anaknya dalam bermain handphone. Jadi agar kata-kata kotor itu tidak masuk ke mereka dari kecil gitu. Iya, setuju banget. Terus kalau orang tua kayak dengerin kata-kata anak itu langsung diselidiki apakah itu baik atau buruk, jadi diselidiki dulu. Terus kalau kayak main tuh mending kayak buat pelampiasan tapi juga nggak buat berkata kasar gitu ya. Soalnya sekarang anak kecil kan suka menyerap hal itu. Iya. Apalagi sekarang media sosial itu luas banget gitu ya. Udah nggak jarang kita di media sosial orang bilang kata-kata kasar, entah itu sama ya anjir gitu ya. Itu udah kata simpel kecil yang mengganggu banget. Jadi betul tadi kata Mika sama Nadia, orang tua mohon diawasi ya anak-anaknya, mohon diawasi tontonannya, gamenya, semuanya pokoknya diawasi ya. Ya kita sebagai remaja cuman bisa menegur satu sama lain lah ya istilahnya. Iya. Harus sadar diri juga. Soalnya jujur teman di sekolah juga banyak ya. Banyak banget. Jadi kita sebagai teman satu sama lain ini saling mengingatkan aja. Ya mungkin obrolan kita agak lama. Yang penting kita hari ini bahas bahasa. Bahasa itu penting walaupun kita suka berbagai macam bahasa. Yang penting bahasa kotornya jangan ikut-ikut ya. Jangan ikut-ikut bahasa kotornya. Karena untuk Indonesia Emas 2045 untuk Indonesia Emas 2045 kita harus menekankan bahasa yang lebih sopan, lebih bagus, dan lebih mendidik Indonesia ya. Jadi kita sebagai generasi selanjutnya juga kita nanti mungkin kalau udah punya anak juga harus menerapkan itu ya. Iya. Jadi pinter-pinter lah ya kita sebagai generasi sekarang. Oke, Nadia dan dia sudah Kasih. thank you saran-sarannya untuk para orang tua yang harus mendidik anaknya gimana caranya untuk Indonesia yang lebih maju ke depannya dalam berbahasa. Oke, sekian dari kita. Mohon maaf jika ada kesalahan. See you next time. Bye bye.